Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Sosiologi Lingkungan. Di hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-6. Kita akan membahas topik yang ke-6, yaitu secara spesifik kita akan membahas bagaimana hubungan antara manusia dengan alam, dan sebaliknya bagaimana hubungan alam atau lingkungan dengan manusia. Untuk memahami topik penting ini, saya akan memperkenalkan kepada Anda setidaknya dua teori penting yang membahas atau menjelaskan bagaimana sih hubungan antara manusia dengan alam atau antara lingkungan dengan manusia. Oke, nah dengan penjelasan ini saya harap Anda semua akan memiliki pemahaman yang memadai atau pemahaman-pemahaman basic di sosiologi lingkungan ini, bagaimana yaitu sejauh mana dan bagaimana hubungan antara manusia dengan alam atau bagaimana hubungan antara lingkungan dengan manusia. Apakah hubungannya saling pengaruhi atau tidak, atau terpisah atau bagaimana? Nanti kita akan jelaskan di slide berikutnya. Saya akan berbagi slide kepada Anda supaya Anda lebih bisa memahami topik kita di minggu ke-6 ini ya. Baik, minggu ke-6 Sosiologi Lingkungan, teori tentang hubungan antara lingkungan dan manusia. Oke. Saya ingin memulai dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar. Apakah lingkungan alam itu berada di luar kehidupan sosial? Atau apakah lingkungan alam itu hanyalah salah satu bentukan budaya yang dibangun melalui hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat? Nah, pertanyaan berikutnya, apakah masyarakat terlepas dari lingkungan? Atau sebaliknya, masyarakat itu bagian dari lingkungan? Nah, ini adalah beberapa pertanyaan mendasar yang akan dijawab dengan dalam topik ini dengan saya ingin memperkenalkan kepada Anda dua teori dalam memahami topik ini ya. Oke. Yaitu pertama teori yang disebut dengan determinisme lingkungan. Nah, yang kedua adalah teori posibilisme lingkungan. Secara detail akan saya sampaikan kepada Anda di slide-slide berikutnya. Oke. Oke, sebelum itu ada beberapa ide dasar atau konsep dasar mengenai bagaimana hubungan antara manusia dan lingkungan itu. Pertama adalah pemahaman atau ide bahwa manusia itu bergantung pada lingkungan. Oke. Nah, kalau ada manusia bergantung pada lingkungan berarti manusia itu tidak bisa terlepas hidupnya dari lingkungan. Lingkungan mempengaruhi kehidupan manusia. Ini adalah ide dasar pertama dalam memahami bagaimana hubungan antara manusia dan lingkungan. Ide kedua atau konsep dasar yang kedua adalah manusia itu makhluk yang bisa beradaptasi dengan lingkungan. Kalau yang pertama adalah manusia betul-betul tergantung, yang kedua, manusia bukan cuma tergantung, tapi juga mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Kalau alamnya X, maka manusia bisa menyesuaikan dengan X itu. Atau sebaliknya, kalau alamnya itu Y, maka manusia bisa beradaptasi dengan lingkungan yang Y itu. Oke. Kalau alam berubah, maka manusia bisa berubah pula mengikuti perubahan alam itu. Oke, selanjutnya, nah ide yang ketiga, bagaimana hubungan antara manusia dan lingkungan itu adalah manusia itu mampu memodifikasi lingkungan. Nah, kalau pada konteks ini manusia bukan cuma mampu beradaptasi, itu juga mampu memodifikasi. Artinya manusia mampu mengolah, merubah, dan menggunakan alam untuk kepentingannya manusia itu sendiri. Oke, ini adalah 3 ide dasar bagaimana hubungan antara manusia dan lingkungan. Oke, yang pertama, untuk memahami bagaimana sebenarnya hubungan antara manusia dan lingkungan itu, kita akan berpaling atau mencari penjelasannya kepada suatu teori, yaitu yang pertama teori determinisme lingkungan. Oke, nah ini adalah para ahli dalam menjelaskan bagaimana sih sebenarnya hubungan antara manusia dan lingkungan itu, mereka berupaya menjelaskan fenomena ini, maka lahirlah teori yang disebut dengan teori determinisme lingkungan atau dalam bahasa Inggris environmental determinism. Nah, apa itu teori determinisme lingkungan? Mari kita mulai. Nah, kita mulai dengan kata yang pertama dulu, determinisme lingkungan. Nah, determinism itu asal katanya adalah to determine, artinya menentukan. To determine artinya menentukan. Maksudnya apa?
Nah, suatu paham yang menganggap bahwa lingkungan itu menentukan kehidupan manusia. Oke. Jadi determinisme lingkungan atau environmental determinism menganggap bahwa alam itu dalam konteks hubungan antara manusia dan lingkungan itu bahwa lingkungan atau alam dan lingkungan alam itu menentukan kehidupan manusia. Nah, oke. Di sini alam atau lingkungan berperan sangat besar bahkan dominan bagi kehidupan manusia. Maka menurut teori ini, manusia itu seperti tanah liat, laksana tanah liat yang bisa dibentuk apa saja oleh lingkungannya. Kalau lingkungannya keras, maka manusia menjadi keras. Dan sebaliknya, kalau alamnya lembut atau tidak berat, maka manusia menjadi lembut juga. Nah, itu contoh adalah manusia seperti laksana tanah liat itu dari segi karakter ya. Selanjutnya, paham ini berpandangan bahwa lingkungan alam adalah kekuatan dominan dalam pembentukan budaya. Nah, ini. Karena alam adalah dominan, maka budaya manusia pun dibentuk oleh kekuatan alam ini. Lingkungan alam mempengaruhi kehidupan sosial, politik, dan keagamaan. Nah, karena menganggap bahwa alam ini dominan, maka kehidupan sosial, politik, kebudayaan juga dipengaruhi oleh kebudayaan lingkungan di sekitar masyarakat itu. Aspek-aspek lingkungan fisik, misalnya iklim, mempengaruhi cara pikir psikologis individu. Nah, kalau alamnya itu misalnya keras, alamnya saya sebutkan tadi, nah, maka cenderung mempengaruhi bagaimana dia bersikap atau maka masyarakat pun yang di lingkungannya keras berbuat dia berpikir keras juga atau punya karakter yang keras. Ya yang to the point, yang tidak bisa basa-basi dan sebagainya, bicaranya keras dan sebagainya. Itu berasal dari kekuatan alam yang kerasnya. Oke, yang selanjutnya determinisme lingkungan menganggap bahwa lingkungan itu mengendalikan tindakan dan kegiatan manusia. Oke, jadi tindakan manusia, tindakan kita itu dikendalikan atau dipengaruhi oleh lingkungan kita. Termasuk kegiatan kita dalam berekonomi, kalau lingkungannya misalnya lingkungannya air, pasti adalah pekerjaan mereka berbasis di air, misalnya menjadi nelayan. Sebaliknya, bagi lingkungannya berbanyak masalah ladang atau banyak tanah kering, maka pekerjaan orangnya adalah misalnya petani atau menanam di ladang. Dengan demikian, determinisme lingkungan menganggap bahwa manusia itu sangat bergantung kepada lingkungan alamnya. Oke. Manusia dengan demikian hidup dengan belas kasih kekuatan alam. Oke. Oke. Apa bukti-bukti yang mendukung paham determinisme lingkungan ini? Nah, saya kira para pendukung teori ini berupaya untuk mengajukan bukti-bukti bahwa paham ini mendukung bukti-bukti mereka bahwa alam begitu dominan terhadap kehidupan manusia. Nah, contohnya yang pertama pengaruh iklim terhadap populasi manusia. Nah, coba kita lihat nih argumen mereka pendukung determinisme lingkungan beramat bahwa iklim itu berpengaruh kepada populasi manusia. Contohnya kita lihat di Antartika. Di Antartika itu kan suhunya sangat dingin. Manusia ada berapa di sana? Sangat sedikit. Oke. Nah, itu adalah merupakan bukti menurut paham ini bahwa lingkungan menentukan berapa jumlah populasi manusia. Karena suhunya sangat dingin, maka tidak banyak orang yang tinggal di sana. Karena mungkin tidak kuat, hanya beberapa saja. Itu membuktikan bahwa iklim menentukan jumlah populasi manusia. Sumber air, misalnya. Di mana sumber air menentukan posisi atau sebuah peradaban manusia. Nah, banyak peradaban-peradaban besar di dunia itu lahir atau berkembang di sekitar air. Apa sungai, kebanyakannya sungai, atau laut, atau danau. Contohnya adalah kebanyakan kota berada dekat sungai. Kalau kita lihat desain-desain kota di negara-negara maju misalnya, atau di negara kita juga selalu di sekitar kebudayaan kota itu ada sungainya, gitu kan? Bahkan kalau kita melihat kepada sejarah di masa lalu, peradaban awal manusia ini yaitu Mesopotamia misalnya berada di sekitar sungai Tigris dan Efrat yang ada di Irak sekarang. Nah, lebih jauh contoh lain adalah Mesir. Mesir itu kan sudah peradabannya sudah sangat lama, mungkin 2.000-3.000 tahun yang lalu. Dan Mesir berkembang salah satunya karena keberadaan Sungai Nil, di mana masyarakat memanfaatkan air untuk kebudayaan mereka, bercocok tanam dan sebagainya. Ini membuktikan bahwa sumber alam atau kekuatan alam mempengaruhi kebudayaan manusia. Dalam hal pertanian selanjutnya misalnya, lingkungan mempengaruhi jenis pertanian apa yang dilakukan oleh sebuah masyarakat. Nah, kalau masyarakatnya banyak air,
Kalau soal lingkungan ya banyak air, maka pasti pekerjaan mereka akan mencocok tanam yang sesuai dengan lingkungannya, yaitu sawah. Oke? Di daerah yang banyak airnya itu pasti pertanian mereka berbasis air, misalnya sawah. Sebaliknya di daerah yang sumber airnya sedikit, daerah pegunungan dan sebagainya, mereka pasti tidak akan membangun sawah. Tapi mereka berladang, membuat huma, padi yang ditanam di huma bukan yang di sawah, ya. Ini adalah beberapa argumen yang diajukan oleh kaum pendukung determinisme lingkungan yang menyatakan bahwa lingkungan itu mempengaruhi kehidupan manusia secara dominan. Bukti-bukti lainnya yang dikemukakan oleh pendukung determinisme lingkungan adalah bagaimana hubungan antara alam dan manusia itu, yaitu tumbuhan. Kebudayaan manusia dibentuk oleh lingkungan. Misalnya, bangunan rumah kita itu dipengaruhi oleh jenis tumbuhan apa yang ada di sekitar masyarakat kita. Oke, misalnya masyarakat di Kalimantan, mereka punya kayu yang sangat bagus, namanya kayu ulin. Maka di sana masyarakat membangun rumahnya menggunakan kayu ulin yang sangat kuat. Di Indonesia, di masyarakat Sunda misalnya, karena kita tidak punya kayu ulin, maka masyarakat membangun rumahnya sesuai dengan kayu yang kita punya. Oke. Nah, sekarang mungkin kayu-kayu kualitas terbaik di daerah Sunda sudah nggak ada. Salah satunya contohnya adalah tumbuhan rasa mala. Nah, sekarang udah nggak ada rasa mala itu. Padahal rasa mala itu adalah sebuah kayu yang sangat keras di daerah Sunda yang bisa diikat sebagai kerangka rumah. Nah, sekarang menggunakan lebih banyaknya karena sudah tidak ada, menggunakan kayu yang lebih murah, kayu jenjing misalnya. Itu juga pakaian juga ditentukan oleh jenis tumbuhan apa. Misalnya orang Kanekes, orang kita sebut Baduy itu, pakaian mereka terbuat dari bahan-bahan alam sekitar mereka. Perhiasan juga sama seperti itu. Selanjutnya bukti yang diajukan oleh yang mengatakan bahwa hubungan manusia dikenal oleh alam itu adalah masyarakat dengan lingkungan yang sama cenderung memiliki budaya yang serupa. Oke. Jadi dalam sebuah masyarakat yang memiliki lingkungan yang sama, mereka cenderung memiliki karakter atau budaya, perilaku, kegiatan yang serupa. Misalnya apa? Orang yang di sekitar pantai cenderung menjadi menjadi nelayan. Karena lingkungannya adalah asung pantai, maka pekerjaan mereka, budaya pantai. Pekerjaan mereka adalah menjadi nelayan. Maka budaya mereka budaya nelayan. Cara berbuat mereka pun seperti nelayan. Misalnya karena nelayan itu adalah mungkin sedikit keras, lingkungan keras, panas dan sebagainya, maka mereka cenderung berbicara lebih keras dibanding orang-orang yang tinggal di pegunungan. Misalnya contoh lain, masyarakat yang tinggal di pegunungan itu hidupnya sederhana, berpikirnya sederhana, mereka cenderung terbelakang dan konservatif karena terpisah dari masyarakat lain. Kalau ada sebuah masyarakat yang tinggal di pegunungan, terisolir, tidak ada kontak dengan masyarakat lainnya, mereka cenderung berpikir sederhana karena tidak ada kontak dengan masyarakat lain sekitarnya. Nah, ini mungkin masih terlihat di dalam suku-suku yang terasing di masyarakat kita. Di dalam sekarang mungkin itu hampir tidak ada, mungkin tapi ada dalam masyarakat yang kita kenal sebagai kampung adat atau masyarakat adat ya. Oke. Siapa saja para pemikir utama determinisme lingkungan ini? Nah, paham ini sebenarnya sudah sangat lama, dimulai dari Aristoteles 350 before Christ atau sebelum Masehi. Aristoteles berpendapat bahwa masyarakat dengan iklim dingin relatif mempunyai energi lebih banyak dibanding mereka yang tinggal di iklim hangat. Nah, ingin Aristoteles mengatakan bahwa dalam masyarakat yang iklimnya dingin, yaitu Eropa ketika itu, mereka cenderung punya tenaga lebih kuat, lebih banyak dibanding oleh mereka yang tinggal di udara yang panas. Karena orang-orang yang tinggal di udara dingin bisa menyimpan energi mereka sehingga bisa bertahan lama dibanding oleh orang-orang yang tinggal di suhu yang panas. Ibnu Khaldun juga tokoh ilmu sosial Muslim berpendapat bahwa orang kulit hitam itu karena mereka hitam karena aklamnya yang panas. Orang yang berkulit hitam itu disebabkan karena iklim yang panas, bukan karena garis keturunan. Nah, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa warna kulit seseorang ditentukan oleh iklimnya. Anda menjadi hitam bukan karena keturunan Anda hitam, tapi karena iklim di mana Anda tinggal. Maka orang Afrika hitam kulitnya itu karena iklim mereka yang panas. Maka sebaliknya orang-orang yang berkulit putih sedikit terang karena memang iklimnya tidak terlalu panas. Oke. Ini pendapat Ibnu Khaldun. Tokoh yang modern lainnya ada Friedrich Ratzel. Dia berpendapat bahwa lingkungan alam adalah penggerak utama yang mendorong kegiatan manusia
menciptakan paradigma sosial, membuat manusia beradaptasi, dan bagaimana membentuk respon manusia. Tokoh lain adalah Carl Ritter, Alexander van Humboldt, dan Charles Darwin. Nah, mungkin yang paling terkenal adalah Charles Darwin yang kita kenal dengan teori evolusinya, bagaimana makhluk hidup itu perkembangannya dipengaruhi oleh lingkungannya. Oke. Itu adalah penjelasan tentang teori determinasi lingkungan yang menjelaskan bagaimana hubungan manusia dan alam itu alam itu sangat menentukan kehidupan manusia. Kehidupan mereka, budaya, cara berpikir, dan perilaku mereka ditentukan oleh alam atau lingkungan sekitarnya. Meskipun demikian, terdapat kritikan terhadap pandangan atau teori determinisme lingkungan itu. Nah, salah satunya semacam kritikan yang mengatakan bahwa manusia itu bukanlah seperti robot. Nah, robot itu kan bisa dikendalikan oleh Anda kapan saja, mau bagaimana, mau begitu-begitu terserah Anda. Tapi manusia itu bukan seperti robot. Oke, karena itu alam tidaklah semestinya begitu saja bisa mengatur manusia, karena manusia bukan robot yang bisa dibentuk oleh alam apa saja. Pada faktanya manusia juga mampu membuat perubahan atas lingkungan. Nah, alam misalnya dalam suatu kondisi yang jurang, manusia tidak bisa menyerah begitu saja. Untuk bisa sampai ke arah sebelahnya, manusia berpikir lalu menciptakan jembatan. Terlepas dari sesederhana apa itu jembatannya, membuat jalan, tempat tinggal, gurun jadi lahan panen, ini merupakan bagaimana manusia tidak terlalu terserah atau tergantung kepada alam. Manusia mampu merubah alam lingkungan. Contoh lainnya, mereka mengatakan bahwa bagaimana tidak sepenuhnya bahwa manusia itu tidak benar bahwa manusia bisa dikendalikan oleh alam. Orang Black American atau orang Amerika yang berlatar belakang Afrika itu, mereka sudah tinggal di Amerika berabad-abad. Tapi apa kulit mereka berubah menjadi putih di suhu Amerika yang dingin dan subtropis? Tidak, mereka tetap, kecuali kalau ada pencampuran pernikahan ya, kulit mereka tetap seperti warna asli orang tua mereka di Afrika, hitam. Sebaliknya juga ada orang kulit putih yang tinggal di Afrika berabad-abad, apa kulit mereka berubah menjadi hitam? Tidak juga, kecuali mereka kalau menikah dengan orang-orang Afrika. Mereka tetap, walaupun mereka orang bule, orang putih tinggal di Afrika, warnanya kulitnya tetap putih atau mereka seperti itu, ya. Oke. Karena itu, karena mereka melihat adanya kekurangan dalam teori determinisme lingkungan itu, maka muncullah teori yang kedua yang berupaya menjelaskan bagaimana hubungan antara manusia dengan lingkungan. Teori ini disebut dengan teori posibilisme lingkungan, atau dalam bahasa Inggris environmental possibilism. Nah, environmental possibilism, teori posibilisme lingkungan. Apa itu teori ini? Bagaimana pandangannya teori terhadap hubungan antara manusia dan alam? Mari kita mulai dengan istilah dasarnya. Determinisme possibilism, kita mulai dengan kata possibilism dulu, posibilisme. Possibilism berasal dari kata possible. Possible itu artinya mungkin. Anda mungkin sudah tahu ini ya. Maksudnya apa? Mereka berpandangan bahwa mereka menolak bahwa lingkungan sebagai penyebab absolut kehidupan manusia. Mereka menolak bahwa alam sebagai satu-satunya kekuatan yang menentukan kehidupan manusia. Oke? Nah, ini pandangan mereka. Mereka mengakui bahwa alam itu mempengaruhi kehidupan manusia, tetapi lingkungan bukan satu-satunya yang mempengaruhi kehidupan manusia. Maka karena itu mereka bersifat menyebut possible. Ya maksudnya mungkin saja, mungkin alam memiliki peranan yang sangat penting bagi manusia, tapi itu bukan satu-satunya. Maksudnya ada kekuatan lain yang mempengaruhi kehidupan manusia. Oke. Nah, apa itu? Yaitu usaha manusia itu sendiri. Maka pendukung teori posibilisme lingkungan berpendapat bahwa lingkungan fisik bukanlah satu-satunya yang mempengaruhi manusia, tetapi juga usaha manusia sendiri mempengaruhi kehidupan manusia. Oke. Nah, bahasa Inggrisnya, lingkungan fisik mungkin dalam beberapa hal membatasi tindakan manusia,
Tetapi manusia itu punya kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Nah, ini. Jadi positivisme menganggap bahwa lingkungan bukan satu-satunya yang menentukan manusia, kehidupan manusia, tapi ada juga usaha manusia. Mungkin saja lingkungan membatasi dalam beberapa aspek kehidupan manusia, tapi manusia itu juga punya kemampuan untuk menyesuaikan terhadap lingkungan yang ada. Oke. Nah, teori ini erat kaitannya dengan penjelasan di pertemuan kita awal mengenai anthropocentrism itu. Teori posibilisme lingkungan muncul dalam konteks modernitas ketika dunia memasuki alam modernitas. Karena salah satu paham modernitas adalah keyakinan akan kemampuan pada diri manusia untuk dalam menghadapi alam. Oke. Selanjutnya, teori posibilisme lingkungan berpendapat bahwa lingkungan fisik menyediakan banyak kesempatan kepada manusia untuk merespon dan memilih yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, lingkungan alam ini menyediakan banyak kesempatan kepada manusia untuk merespon dan memilih sesuai dengan kebutuhan manusia. Alam ini banyak menyediakan. Manusia bukanlah sepenuhnya budak dari lingkungan, karena itu manusia itu bukan budak dari lingkungan. Alam tidak bisa sebenarnya mengendalikan manusia seperti seorang tuan yang terhadap budaknya. Tapi manusia bisa mengaturnya sendiri, manusia bukanlah budak itu. Oke. Selanjutnya, posibilisme menganggap bahwa mereka mengakui peranan manusia. Nah, dalam bahasa sosiologi disebut human agency. Bahwa manusia itu punya peranan penting dalam mengubah dirinya, dalam mempengaruhi kehidupan sosial mereka, budaya, politik, dan sebagainya. Manusia tidaklah dikontrol lingkungan, teknologi, dan infrastruktur. Manusia merupakan agen kebebasan kehendak. Nah, di sini ada ciri dari modernitas itu, paham rasionalisme, paham yaitu namanya paham ini berbasis pada namanya free will, kehendak bebas manusia. Dengan demikian, posibilisme lingkungan berembat bahwa manusia bebas untuk memilih dan memutuskan tindakan mereka, tanpa terlalu dipengaruhi oleh lingkungan mereka. Lalu pertanyaannya, apa bukti-bukti pendukung pandangan atau teori posibilisme lingkungan ini? Nah, para teori pendukung teori posibilisme lingkungan mengajukan beberapa argumen. Yang pertama, coba kita lihat secara nyata. Kebanyakan hasil panen dunia ini bukan dihasilkan oleh alam, sebagaimana dipahami oleh, kalau kita berpendapat bahwa alam ini mengendalikan manusia, berarti semestinya panen itu kebutuhan manusia dihasilkan oleh alam. Ternyata tidak, justru sebaliknya, panen-panen kebutuhan pangan kita, baik gandum, beras, jagung, dan sebagainya, justru bukan dihasilkan oleh alam, tapi oleh usaha manusia itu sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwa manusia tidak sepenuhnya dikenal alam, bahkan mereka bisa mengendalikan alam dan merubahnya sesuai dengan kebutuhan manusia, dalam ini konteks pemenuhan kebutuhan pangan. Contoh lainnya atau argumen lainnya, bukti lainnya bahwa masyarakat dengan teknologi tinggi ternyata kurang terpengaruh oleh lingkungan fisik mereka. Dalam masyarakat yang maju di mana teknologi dominan, mereka hidup dengan teknologi, mereka bisa hidup tanpa pengaruh yang terlalu kuat dari lingkungan fisik mereka. Kemajuan teknologi mereka tetap bisa mengembangkan teknologi masyarakatnya tanpa dibatasi oleh keterbatasan alam. Mungkin dalam masyarakat seperti ini alamnya terbatas, tidak ada punya sumber daya dan sebagainya. Tapi kalau masyarakatnya punya teknologi tinggi, pengetahuan berkembang, maka mereka tetap bisa menjadi masyarakat yang maju dan berkembang, maju dan progresif tanpa terpengaruh oleh kehidupan alam yang ada. Saya kira ini banyak contoh-contoh masyarakat seperti ini. Oke. Siapa saja para pemikir utama lingkungan posibilis lingkungan itu? Nah, mereka adalah hidup ketika modernitas mengalami puncaknya ya. Oke. Yaitu pada abad 19. Nah, ada Paul Vidal, ada Lucian Paul, ada Herbert John, ada Carl Sauer, ada Isaiah Bauman. Ini adalah tokoh-tokoh para pendukung posibilisme lingkungan yang mereka kebanyakan hidup sesuai dengan kemunculan ketika modernisme mengalami puncaknya pada abad 19. Ya. Oke. Kemudian saya ingin menarik penjelasan dua teori tadi, khususnya kepada teori yang kedua terhadap mata kuliah kita, menariknya ke dalam konteks sosiologi lingkungan ini. Oke, nah pengaruh tadi terutama adalah
posibilitas lingkungan itu punya pengaruh terhadap sosiologi. Maka yaitu melahirkan apa yang disebut dengan anthropocentric sociology. Pengaruhnya paham posibilitas lingkungan itu terdapat juga pada ilmu-ilmu sosial lainnya, ilmu alam juga dan sebagainya. Nah, dalam konteks sosiologi ada satu paradigma yang dominan yaitu anthropocentric sociology, yaitu apa? Sosiologi yang berpandangan atau berbasis bahwa manusia ini adalah pusat dunia ini, pusat alam ini. Antropo itu manusia, sentrik pusat. Nah, sosiologi yang berkata bahwa manusia menjadi pusat alam ini artinya manusia bisa terlepas dan bisa mengendalikan dan memodifikasi alam, tidak dibatasi oleh lingkungan mereka atau dikendalikan oleh lingkungan. Nah, paham ini melahirkan yang pernah disebut dalam beberapa pertemuan sebelumnya, yaitu melahirkan antroposentrisme, yaitu paham yang menganggap manusia sebagai pusat dunia ini, dan artinya mengabaikan kepada kemampuan alam. Yaitu paham Human Exemptionalism Paradigm atau HEP. Apa isi paham ini? Nah, paham antroposentrisme dan Human Exemptionalism Paradigm berpendapat bahwa manusia percaya akan kemajuan manusia. Manusia itu punya kemampuan untuk maju. Manusia, pertumbuhan dan kesejahteraan itu bisa dicapaikan oleh manusia. Nah, paham mereka sangat percaya kepada sains dan teknologi, komitmen kepada pasar bebas atau kapitalisme, tak ada batasan atas perencanaan pemerintah dan hak kepemilikan pribadi. Nah, ini adalah ciri-ciri dari paham antroposentrisme atau human exemptionism paradigm yang mempengaruhi sosiologi, yang nanti yang awalnya justru di sini yang di sini menunjukkan dominasi manusia atas lingkungan. Oke. Dan nanti yang menghambat salah satunya adalah seperti disebutkan dalam pertemuan kedua kita, yang menghambat munculnya sosiologi lingkungan sebagai subdisiplin sosiologi pada tahun 70-an ke bawah. Apa dampak dari paham ini terhadap dalam konteks sosiologi lingkungan? Nah, dampaknya karena manusia dianggap sebagai dominan, terlepas dari alam, menganggap alam itu adalah bawahan manusia, maka mereka anti-ecological. Mereka sangat anti terhadap, tidak menganggap bahwa lingkungan itu sangat penting. Oke. Dan karena itu mereka punya keyakinan bisa mengendalikan alam, bisa memanipulasi alam, dan bisa merusak alam untuk kepentingan manusia. Jadi alam di sini posisinya sangat rendah, tidak lagi stabil setara dengan manusia. Ini adalah pengaruh dari paham posibilitas lingkungan yang menganggap hubungan antara manusia dan alam itu adalah manusia terlepas dari lingkungan alamnya, dan alam itu bisa dikendalikan oleh manusia. Nah, ini adalah yang menimbulkan ketika saya jelaskan di pertemuan yang pertama itu, paham yang mencegah atau menghambat tumbuhnya sosiologi lingkungan pada tahun 1970 ke bawah, ya. Oke. Nah, meskipun demikian, muncul kritikan terhadap teori atau paham antroposentrisme itu yang berakar dari posibilisme lingkungan, yaitu munculnya teori baru, paradigma baru dalam sosiologi yang nanti akan melahirkan sosiologi lingkungan, yaitu New Ecological Paradigm atau NEP. Nah, NEP ini atau New Ecological Paradigm merupakan kritik atas HEP atau Human Exemptionalism Paradigm. Bagaimana pandangannya? Nah, dalam NEP atau New Ecological Paradigm, paradigma ekologi baru dalam sosiologi, menganggap bahwa manusia itu memang memiliki ciri-ciri khusus dibanding makhluk hidup lainnya. Memang manusia itu diakui memiliki kelebihan dari makhluk lainnya, yaitu punya kemampuan rasio, punya kemampuan akal, yang terutama adalah kemampuan rasio dan cara berpikir yang tidak dimiliki oleh binatang atau tumbuhan. Itu diakui. Tetapi manusia hanyalah salah satu dari banyak spesies makhluk hidup yang saling tergantung dalam ekosistem global. Nah, meskipun manusia punya kelebihan akal dan rasio dalam dibanding manusia, tapi manusia itu tetap adalah bagian dari alam ini, bagian dari ekosistem global ini. Artinya tidak bisa terlepas dari kehidupan lingkungannya. Oke. Urusan manusia bukan hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan budaya, tapi mulai dipengaruhi juga oleh keterkaitannya dengan lingkungan alam. Nah, ini dalam NEP ini, paradigma ekologi baru berpendapat bahwa manusia ini itu tidak dalam kehidupan sehari-harinya tidak hanya dikenai oleh bagaimana faktor sosial budaya yang mereka ciptakan, tapi juga dipengaruhi oleh
ketergantungan dengan alam lingkungan di mana mereka hidup. Manusia hidup di lingkungan biofisik. Nah, kita ini manusia hidup dalam biofisik, lingkungannya bio. Ada tumbuhan, ada air, ada udara, ada sungai, laut, dan sebagainya. Kita tidak bisa lepas dari itu. Karena itu dia tergantung kepada lingkungan biofisik itu. Oke. Manusia tidak terlepas dari hukum ekologis. Nah, kita hidup, manusia hidup di lingkungan alam, maka karena itu kita tidak bisa terlepas dari hukum-hukum alam ekologis itu. Kalau alam rusak, kita bisa terpengaruh kepada kita. Kalau alam baik, kita bisa memperoleh manfaat dari alam yang baik itu. Nah, inilah yang ada kaitannya dengan pertemuan kita yang kedua, yang mendorong terjadinya pemunculannya sosiologi lingkungan pada tahun 1970. Nah, lahirnya sosiologi lingkungan 70 yang merupakan kritikan terhadap posibilisme lingkungan, kemudian munculnya antroposentrisme, yaitu dan kemudian paham keunggulan manusia, yang nanti melahirkan apa yang disebut dengan sosial lingkungan dengan paham atau filosofi dasar New Ecological Paradigm, paradigma ekologi baru. Oke. Saya kira itu penjelasan saya tentang topik kita yang ke-6 ini, bagaimana hubungan antara manusia dan lingkungannya. Oke. Mudah-mudahan Anda bisa bisa menyimak penjelasan saya dengan baik. Nah, oke. Yaitu bagaimana hubungan antara manusia dan lingkungan itu dijelaskan dengan dua teori. Teori yang pertama adalah teori yang mengatakan bahwa manusia itu dikendalikan sepenuhnya oleh alam. Alam mengatur kehidupan manusia dalam cara berpikir, sosial, budaya, politik, dan sebagainya, termasuk pekerjaan. Teori ini yang disebut dengan determinisme lingkungan, yang mengatakan bahwa alam ini menentukan kehidupan manusia. Nah, di sini manusia tidak punya peran apa-apa, dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, ini adalah pikiran-pikiran terjadi sebelum modernitas terjadi. Kemudian muncullah teori yang baru yang menjelaskan bagaimana hubungan manusia dan alam itu, yaitu teori posibilisme lingkungan. Teori ini mengkritik pandangan yang determinisme lingkungan yang mengatakan manusia itu tidak bisa peran apa-apa di depan alam. Nah, posibilisme lingkungan berpendapat bahwa memang alam mempengaruhi kehidupan manusia, tetapi bukan satu-satunya faktor. Manusia bukanlah robot, tapi manusia bisa mengendalikan alam ini, bisa memanipulasinya dan memanfaatkannya bagi kehidupan manusia. Nah, ini didasari oleh filsafat modernitas yang tumbuh pada abad kepertengahan, abad 19 khususnya di dunia barat. Nah, kemudian paham yang posibilisme ini melahirkan juga paham yang lebih selanjutnya yang bertumbuh pada kemampuan manusia. Dalam konteks sosiologi munculnya paham namanya antroposentrik sosiologi yang memandang bahwa manusia itu merupakan pusat alam. Manusia punya kelebihan dibanding alam, dan akibatnya alam lingkungan itu bisa dikendalikan dan dimanipulasi untuk kepentingan manusia. Tapi paham ini akibatnya menimbulkan kerusakan lingkungan seperti yang saya sebutkan di pertemuan kedua. Karena itu muncullah paradigma baru yang mengkritik ini, yaitu paradigma New Ecological Paradigm yang nanti melahirkan sosiologi lingkungan yang menganggap manusia itu tidak bisa terlepas dari lingkungannya dan lingkungan mempengaruhi kehidupan manusia sebagaimana juga manusia mempengaruhi lingkungan. Lingkungan dan manusia saling terkait, maka karena itu hubungannya harus seimbang. Tidak bisa manusia sepenuhnya mengendalikan alam yang nanti berdampak sebagaimana kita lihat kepada kerusakan lingkungan. Itulah penjelasan global bagaimana hubungan antara manusia dan lingkungannya sebagai konsep dasar dalam memahami sosiologi lingkungan kita. Semoga bermanfaat. Jika Anda ada pertanyaan, sampaikan di kolom pertanyaan yang disediakan, dan silakan komentar juga kalau Anda ingin berbagi komentar atau pengalaman Anda dalam topik ini. Selanjutnya nanti kita akan membahas selanjutnya topik ini di sesi tanya jawab. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.